Nah, niki nyun ngapunten terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh PCNU, ketuane jenengan Pak Kiai niki kula butuh konfirmasi dan istilahnya untuk memastikan supaya nanti tidak terjadi salah paham ngoten. Gitu Pak Kiai. Itu kan berdasarkan atas keprihatinan teman-teman atas masukan-masukan dari pengurus-pengurus di daerah MPC yang dimana di situ ada majelis-majelis yang didirikan oleh Habib. Mereka sudah istilahnya ya seorang ngomong kelah karo pengurus-pengurus NU di sana. Oh begitu ya. Nah, kemudian ketika acara apapun, ada kiai, ada apapun, mereka sudah kayak seperti nggak dianggap. Kedua, ketika ada agenda-agenda di suatu daerah ya selalu sering menggunakan atribut-atribut NU, tetapi pengurus setempat nggak tahu. Oh, nah, kayak gitu. Seperti itu. Itu khusus. Dari rasa keprihatinan ini awalnya kan seperti ini. Kita usung dalam forum di Solo Raya yang kebetulan saya kan juga sebagai kordanya Solo Raya. Pak Kiai. Sepakat bahwa Solo Raya tidak akan mengundang Habib. Ya. Kedua ditindaklanjuti dengan seminar kemarin seluruh PCN Solo Raya dengan mengundang Kiai Imad, Kiai Munin, Kiai Jadul itu. Nah, kemudian ditindaklanjuti di masing-masing cabang lah. Nah, inilah Wonogiri termasuk salah satu melaksanakan RTL hasil pertemuan tanggal 25. Nah, dari RTL ini setelah mendengarkan masukan dari beberapa daerah yang tentunya sudah sangat memprihatinkan kondisinya, maka tadi diambil satu keputusan ini harus segera diselamatkan. Kalau dibiarkan nanti jamaah kita akan rusak, lama-lama akan menjauh daripada kiai-kiai NU kayak gitu. Maka diputuslah membuat suatu instruksi yang tegas jelas kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan. Seluruh pengurus NU di semua tingkatan, artinya dan warga NU tentunya. Ini kan hanya untuk kalangan sendiri, ini kan jelas hak dan tanggung jawab kami selaku ketua PCNU untuk menyelamatkan, menjaga NU itu. Jadi maka disepakati tadi 3 poin itu yang sudah terbuat di dalam surat instruksi itu. Nah, kira-kira dari surat edaran dari PCNU khususnya Kabupaten Wonogiri yang melarang semua kegiatan ibadah terkait dengan para habaib di wilayah Wonogiri. Ini akan diteruskan nggak Pak Kiai untuk wilayah yang lain? Khususnya ini Jawa Tengah ya, kita bicara Jawa Tengah. Mungkin Surakarta dan sekitarnya itu. Ini terkait untuk kabupaten lain saya kan nggak tahu. Yang jelas yang Solo Raya sudah sepakat ya, sepakat Solo Raya karena sudah merasakan hal yang sama apa yang dirasakan di daerah-daerah lain. Gitu. Solo Raya sepakat untuk itu. Jadi tapi kabupaten lain Jawa Tengah saya tidak tahu itu kan. Nah ini seperti apa sih indikatornya para habaib ini? Pertama tadi jenengan singgung selalu menggunakan lambang Nahdlatul Ulama, khususnya benderanya ya. Itu indikatornya mereka ini apakah hanya secara langsung di dunia nyata ya? Ini sikapnya itu seperti apa? Ditujukan misalkan apa tidak pernah komunikasi atau mereka main shortcut aja seperti mungkin di tempat-tempat lain? Dengan kejadian yang kemarin itu kan kami tanya kepada ketua MBC-nya. Terus MBC-nya acara besok itu gimana? Tahu nggak ada acara seperti ini? Nggak tahu, coba cek siapa yang menyelenggarakan. Nah, pengurus rantingnya pun nggak tahu.
Oh, seperti itu ya. Nggak tahu rantingnya kan nggak tahu, yang ketempatan di desa itu nggak tahu juga, makanya saya perintahkan harus tegas, ini organisasi harus Betul, betul. ditertibkan, jangan sampai nanti terus simbol-simbol lambang-lambang kita digunakan orang lain. Ya kalau benar, kalau nggak benar nanti kan yang akan rugi, akan rusak kan NU-nya, maka harus selamatkan. Betul, betul. Maka kami menginstruksikan itu kepada pengurus NU yang ada di MWC gitu. Nah, terus masih ke para habaib ini. Untuk PCNU dan Seloraya ini memang sebelumnya mereka ini masuk dalam struktur kepengurusan nggak, Pak Kiai? Ya, Solo Raya itu kan ada, di Solo Raya kan ada forum pertemuan rutin Solo Raya. Oke. So, namanya Solo Raya semuanya kan masuk dalam struktur kepengurusan, ada kekuatan fidyahnya, ada roi suriahnya, itu Ya. ada di forum itu. Oh, jadi mereka ini masuk, para habib ini juga banyak sekali yang masuk di dalam struktur PCNU itu ya? Di Seloraya mau itu ya? Habaibnya. Enggak ada, kalau habibnya enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada yang habibnya. Solo Raya kan itu namanya suatu wadah lah, Iya, Solo Raya. iya. Karena Solo Raya kan dulu awal-awalnya kenapa dibentuk satu koordinator Solo Raya, dulu kan Solo Raya merupakan daerah yang paling kering NU-nya. Oke, Maka oke. perlu ada kebersamaan dalam segala hal. Maka Oke. dibentuklah forum paguyuban Solo Raya. Gitu. Oh, jadi mungkin yang dipertanyakan para khalayak umum ini yang mengikuti diskursus sampai hari ini itu kan memperkirakan para habaib itu masuk dalam struktur di PCNU selama ini ya. Entah jadi apa atau jadi apa, itu mereka punya anggapan seperti itu, Pak Kiai. Itu. Oh, enggak ada. Solo Raya kepengurusan terbebas dari habaib. Cuman kalau muhibinnya iya, banyak pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus MWC yang merupakan pengikut-pengikut Habib itu banyak juga gitu. Jadi kalau yang Habibnya di struktural nggak ada, Oh, nggak ada di ya? Solo Raya. Oh, tingkat kabupaten nggak ada, cuman mungkin di wilayah-wilayah kecamatan seperti di mungkin di Gunung Kidul, Bantul itu memang banyak juga sih para muhibin itu. Begitu ya, kurang lebih sama ya? Iya, sama saja. Oke, oke. Terus selama ini Pak Kiai, selama ini bagaimana sih komunikasi mereka itu dengan para pengurus PCNU ini, para habaib ini? Komunikasi ya mengenai khususnya pergerakan daripada, ya kan dia selalu membawa NU nih. Sebetulnya mereka ini pernah nggak sih singgung-singgung perjuangan NU? Apa memang mereka juga klaim juga? Atau istilahnya NU itu dipakai saja untuk tunggangan, sementara mereka, si para habib ini dalam ceramah-ceramahnya ya tidak pernah menyinggung soal organisasi yang dibawanya gitu. Kurang lebihnya bagaimana Pak Kiai? Selama sepengetahuan saya selama ini belum ada satu habib pun yang dalam ceramahnya melakukan penguatan organisasi kepada NU, nggak ada. Ya ini kan ceramah ya cuma selawatan, kegiatan ya cuma selawatan saja. Kalau penguatan organisasi untuk NU itu sama sekali nggak ada. Oh, jadi majelis taklim yang dia buat atau istilahnya sholawatan segala macam itu tidak pernah sama sekali menyinggung soal kemajuan daripada NU sendiri ya? Nggak ada. Oh, seperti koordinasi itu. Pun nggak ada juga, koordinasi nggak ada. Koordinasi nggak ada ya? Oke. Mungkin mirip dengan tempat lain ya. Ini saya ilustrasikan, saya nggak nyebut daerahnya, nggak nyebut nama daerahnya. Tapi ada satu daerah itu yang turun bukan habibnya, tapi regenerasinya. Artinya orang pribumi maksudnya. Bukan ini masalah unsurnya unsur unsur sara ya, atau unsur kesukuan ya. Tapi di daerah lain, saya sebut Kabupaten A itu yang turun untuk melakukan kegiatan sholawatan itu justru bukan habibnya, tapi regenerasinya. Nah, di Wonogiri ataupun Seloraya
Apakah seperti itu Pak Kiai sekarang fenomenanya? Kalau di Solo Raya, khususnya di Wonogiri, itu yang turun Habibnya langsung didampingi oleh orang-orang pribumi. Kalau itu Seperti itu nggak ya. ada, tetap Habibnya sendiri, entah itu yang sepuh, yang muda, itu tetap Habibnya yang turun didampingi oleh orang-orang pribumi atau yang kita kenal dengan didampingi oleh para muhibbin itu. Oke. Terus dari sisi apa namanya, NU kultural maupun NU natural, selama sekian lama ini mengikuti diskursus ini, kemungkinan itu mereka punya pendapat bagaimana Pak Kiai tentang Habib ini? Setelah sekarang ini udah terbuka ya, ada tesis Kiai Haji Madudin, kemudian ada juga ulama-ulama lain yang ikut juga dalam membedah kitab-kitab yang itu memang terkait dengan tesisnya Kiai Haji Madudin. Itu bagaimana Pak Kiai, pendapat atau tanggapan yang di bawah itu? Tanggapan ya, dulu sebelum kami undang beliau Pak Kiai Imaduddin hadir di Solo Raya, itu memang banyak tanggapan masih belum percaya terkait masalah nasab apa yang disampaikan dalam tesisnya Kiai Imad. Tapi setelah kami undang orang-orang itu, kita undang orang-orang itu yang tadinya dari rumah menggebu-gebu mau mendebat Kiai Imad, ternyata setelah di sana menjelaskan, mendengarkan secara langsung penjelasan dari Kiai Imad, mereka justru malah tersadar bahwa memang selama ini dia belum paham kayak gitu, sehingga sekarang menjadi istilah ya muhibbin yang tobat lah bahasanya, kayak gitu. Yang tadinya muhibbin sekarang sudah tidak muhibbin lagi ya, kayak gitu, setelah mendengar penjelasan langsung dari Kiai Imad. Oke. Oh, ada juga yang sekian, mungkin 1 atau 2 orang muhibbin yang tadinya memang masih jadi pengikut Habib ini ingin juga beradu argumentasi gitu Pak Kiai ya? Ya, tadinya sebelum kegiatan tanggal 25 itu seminar, saya ikut debat dengan Kiai Imad. Kayak gitu, ada salah satu, nggak perlu saya sebutkan orangnya. Mereka menggebu-gebu dari rumah juga, seorang Kiai juga. Tetapi ketika datang di forum itu mendengarkan secara langsung penjelasan dari Kiai Imad, mereka nggak bisa bicara. Ya udah, ternyata apa yang disampaikan Kiai Imad itu punya dasar dan landasan yang kuat kayak gitu. Oh, tidak seperti sebagian juga muhibbin yang di wilayah barat ya, yang sampai hari ini, atau wilayah timur lah, sampai hari ini kan masih memegang yang namanya, ini kan beredar di media sosial bahwa kitab sejaman itu tidak bisa membatalkan nasab. Nah, kalau memang membatalkan nasab, kitab yang sejaman tesisnya Kiai Haji Madudin itu apa dalilnya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Pak Kiai gimana Pak Kiai? Ini publik kan masih ada yang tergoyahkan dengan hal seperti itu, yang tadinya sudah mendengar, melihat langsung, bahkan membaca. Kan kemarin saya share juga itu PDF-nya semua karya dari Kiai Haji Madudin. Tapi ketika ada seseorang secara masif rame-rame ngomong di media sosial, nggak bisa kitab sejaman itu membatalkan nasab Pahlawi, mana dalilnya, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Pak Kiai sendiri bagaimana Pak? Mungkin kalau memahami tulisan di media sosial, mereka mungkin belum bisa memahami secara mendalam. Tetapi kalau mungkin dipertemukan langsung dengan Kiai Imad, mereka akan lebih paham. Sama juga di daerah Wonogiri tadinya juga seperti itu pandangannya. Tetapi setelah diskusi langsung dengan forum yang luar biasa, kurang lebih 30 jam dengan beliau, dijelaskan itu berbeda ketika memahami tulisan-tulisan yang ada di media sosial. Saya kira alangkah baiknya kalau memang itu ya diskusi langsung dengan Kiai Imad, mereka akan lebih paham dan bisa memahami apa ya yang ada dalam tesis Kiai Imad. Ya, karena sementara ini sebagian para netizen atau masyarakat umum ini kan
hanya melihat dari beberapa konten, baik itu yang kontennya dari Ba'alawi, kemudian dicampur dengan para netizen Ba'alawi, juga para konten yang sejalur atau sevisi dan misi dengan Kiai Jamaluddin ini memang masih ya namanya di media sosial Pak Kiai ya, masih belum 100% mana yang lebih presisi tesis Kiai Jamaluddin atau apa namanya pendapat yang mengcounter dari Ba'alawi sendiri. Meskipun memang beberapa netizen sudah bisa memahami secara mendalam dan akhirnya memang ya taslim dengan Kiai Haji Maduddin. Kurang lebih sih kalau yang perkembangan sekarang ini di media sosial seperti itu. Nah, terus berikutnya Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai sependapat nggak bahwa diskursus mengenai nasab Ba'alawi ini secara artinya secara konteksnya kitab yang sudah dibuat oleh Kiai Jamaluddin kemudian direaksi oleh Kiai Haji Nur Iya, ada juga Dr. Manakem Ali, plus ada dari Dr. Sugeng Sugiarto dari mana BRIN itu. Ini sebetulnya sudah selesai pembahasan ini Pak Kiai. Itu menurut Pak Kiai gimana? Maksudnya yang bagaimana? Ya, Kalau saya ya tetap yang Kiai Imaduddin saya kira itu sudah cukup. Oh begitu ya. Sudah begitu cukup ya. sebagai landasan itu ya. Ya artinya ini sudah selesai sebetulnya pembahasan ini. Cuman ini ada muncul lagi isu ya, entah benar atau entah apa namanya salah. Tapi kemarin ya 2 hari yang lalu saya kan mengkonfirmasi juga ke Kiai Haji Maduddin. Pak Kiai ini ada isu apakah akan benar nggak ini akan diselenggarakan lagi debat terbuka yang akan diselenggarakan di Banten lagi. Materi atau narasumbernya mungkin dari sana juga belum jelas apakah sama dengan yang lalu atau tidak. Terus saya tanya pendapat Kiai Maduddin gimana kan? Nah terus pendapat beliau ya sebenarnya sudah selesai. Kalau surat saya aja yang saya kirim ke Robito Alawiyah sampai hari ini belum dijawab. Pertanyaan kan belum sama sekali itu yang dari Kiai Imad. Ya, itu menurut Pak Kiai gimana itu? Coba saya pengen mendengar dari Pak Kiai itu. Ya menurut saya benar apa yang disampaikan Kiai Imad. Beliau kan sudah mengirimkan surat sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada ketua RA-nya, tapi sampai hari ini satupun nggak ada jawaban. Artinya berarti dia tidak bisa membuktikan kalau mereka benar-benar adalah dzurriyyah Rasul kayak gitu. Jadi saya kira mestinya dijawab lah pertanyaan dari Kiai Imad, dijawab ke publik sehingga publik akan tahu dan bisa memahami. Oke, ya seharusnya memang idealnya begitu Pak Kiai ya. Tapi ya saya herannya itu kenapa yang diajukan sebagai jawaban tuh orang-orang yang sebetulnya ya bukan nggak berkompeten, tapi secara apa namanya ya, secara benang merahnya itu nggak ketemu. Ini kan sebetulnya RA yang harus bertanggung jawab ini kan. Tapi kenapa? Yang berdiskusi, yang datang ketuanya, pengurusnya RA lakukan, bukan di luar struktur mestinya. Kita bisa menjelaskan kepada publik atas pertanyaan-pertanyaan beliau Kiai Imad. Jadi ya yang jawabnya mestinya RA yang tepat itu bukan orang lain. Betul ya. Ya, saya kira sih ya memang sudah ya saatnya memang sudah selesai. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Sekarang tinggal mungkin seperti yang sudah dilakukan dengan tegas oleh Pak Kiai mewakili PCNU dari Kabupaten Wonogiri, ini juga harus dilakukan di kabupaten-kabupaten lain gitu Pak Kiai ya. Ya mudah-mudahan nanti segeralah diikuti oleh yang lain-lainnya. Karena saya rasa pun akan merasakan hal yang sama. Teman-teman NU di daerah yang bersentuhan langsung dengan jamaah,
kalau di situ ada majlis-majlis yang didirikan oleh Habaib, saya yakin akan sama apa yang dirasakan oleh teman-teman di Wonogiri, yang di Sukoharjo, Sragen, dan lain sebagainya.